Indonesia Raya lah, Indonesia Jaya lah, Indonesia Raya lah, Indonesia Jaya lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kalam dibuka dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam nafas suci yang berhembus dari lautan, dalam gema angin yang berdesir lembut di tepian pantai wisata Lamaru, disinilah umat berkumpul dalam rahmat, dalam zikir, dalam kasih untuk memakmurkan rumah Allah yang berdiri megah dalam damai, Masjid Muhammad Chengho. Masjid itu bukan sekadar bangunan dari batu, tetapi jiwa yang bernafas di antara gugusan pohon cemara yang meliuk diterpa angin, seolah pasir turut berzikir bersama ombak di antara hati manusia yang haus akan keteduhan. Dan disinilah Haji Muhammad Yosutomo, sang pendiri dan pembina, mewujudkan gagasannya menjadi amal jariah yang hidup, sebuah masjid untuk semua manusia, untuk umat muslim yang rahmatan lil alamin, untuk keberagaman yang berpadu dalam kesejukan. Hari ini merupakan putaran ke-31 pengajian rutin kembali digelar dengan wajah-wajah jamaah yang berseri, dengan senyum yang menenangkan, dengan tangan yang terangkat dalam doa, serta hati yang rindu pada siraman rohani. Majelis Taklim Husnul Khotimah hadir penuh khidmat. Para ibu membawa kitab, para bapak membawa hati yang tulus, anak-anak berlarian di halaman menangkap makna iman dalam canda kecil mereka. Aroma duha memang sudah lama berlalu dan udara pagi masih tersisa dan terasa lembut menyentuh setiap pipi ketika langkah kaki umat mulai memenuhi halaman masjid satu persatu dengan niat yang lurus, dengan wajah bersih dan pakaian putih, dengan hati yang siap mendengar kalam Allah. Dari menara masjid yang anggun menyatu dalam warna hijau taman dan biru laut dari kejauhan, menjadi saksi bahwa Islam di bumi Nusantara ini bukan ancaman, melainkan rahmat, bukan amarah, melainkan kasih, bukan kekerasan, melainkan kelembutan yang menentramkan. Alunan sholawat menggema dari pengeras suara Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad menyapu seluruh penjuru pantai, menyentuh hati para nelayan yang melintas, menyusup ke rumah-rumah sederhana di tepi jalan, menjadi getaran yang suci, menjadi penanda bahwa iman masih menyala di dada bangsa ini. Dan ketika Al-Ustadz Muhammad Yusuf Al-Mahmud berdiri, suasana menjadi hening, angin seakan berhenti sejenak, seolah mendengarkan suara beliau lembut dan menembus dinding batin. Beliau berkalam, saudara-saudaraku, hidup ini adalah amanah. Setiap detik yang kita hirup adalah titipan, dan kita dipanggil bukan karena siapa kita, tapi karena apa yang kita amalkan. Tutur katanya mengalir seperti sungai jernih, menyejukkan,
menenangkan, menyadarkan tentang makna sabar dalam ujian, tentang keikhlasan dalam memberi, tentang cinta kepada sesama tanpa pamrih. Lalu beliau mengutip firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu, kata sang ustadz, bukan hanya untuk mereka yang seiman, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan, tumbuhan, laut, udara, untuk bumi yang kita pijak, untuk segala yang bernafas dalam hidup. Dan jamaah menunduk seakan air mata menetes perlahan, mengalir bersama getar yang suci di dada. Mereka sadar bahwa menjadi muslim berarti menjadi sumber kebaikan, menjadi peneduh bukan penebar kebencian, menjadi cahaya bukan api yang membakar. Sementara di luar masjid angin laut berhembus membawa aroma garam dan kebersahajaan. Anak-anak muda berdiri menjaga parkiran, menyambut tamu dengan salam dan senyum. Para ibu menyiapkan hidangan sederhana, air mineral dan makanan, tanda kasih dari hati yang bersyukur. Haji Muhammad Yosutomo, sang inisiator, seakan terlihat berjalan di antara jamaah dengan langkah tenang, tak banyak bicara, namun setiap tindakannya bercerita tentang cinta kepada umat. Beliau tahu membangun masjid bukan sekadar mendirikan bangunan, tetapi membangun peradaban, dan pengajian rutin adalah denyut jantung peradaban itu. 31 kali sudah pengajian rutin bulanan berjalan tanpa henti, tanpa surut, tanpa letih, dan setiap putaran membawa makna baru. Setiap siraman rohani menumbuhkan tunas keimanan yang baru. Pantai Wisata Lamaru pun menjadi saksi bahwa Islam dapat tumbuh di mana saja, di tepian pantai, di bawah sinar matahari, di tengah wisata yang penuh tawa dan keriangan. Sebab agama bukanlah pagar, melainkan jembatan menuju keseimbangan. Maka dari pengajian ini terbitlah kesadaran baru di hati jamaah. Hidup harus memberi makna bahwa keberkahan tak datang dari kekayaan semata, tetapi dari keikhlasan dalam berbuat baik, dari menolong sesama tanpa berharap balasan, dari menanam pohon meski matahari hampir tenggelam. Seakan Haji Muhammad Yosutomo turut menyampaikan pesan bermakna, carilah Allah dalam dirimu sebelum mencarinya di langit, sebab dia lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Dan seketika suasana berubah menjadi haru. Satu persatu jamaah menunduk dalam doa, menyebut nama Tuhan dengan penuh kerendahan. Burung camar berterbangan di atas menara seakan turut berzikir. Ombak menepuk lembut pasir pantai, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dalam irama alam. Segalanya bersatu dalam satu harmoni, harmoni yang bernama rahmatan lil alamin. Dan dirasa disambut dengan doa, ya Allah, jadikanlah kami umat yang berkasih sayang, yang mencintai karenamu, yang memaafkan karena ridhomu, yang hidup bukan untuk dunia semata, tapi untuk mengabdi padamu. Doa itu menembus langit, melewati daun-daun kelapa, melewati daun-daun cemara, melewati awan putih dan laut yang biru, hingga sampai pada arasy, menjadi saksi amal umat yang tulus. Dan ketika matahari mulai beranjak condong ke barat, jamaah perlahan beranjak, namun cahaya dari wajah mereka tak padam. Mereka membawa pulang ketenangan, mereka membawa pulang cinta, mereka membawa pulang semangat untuk terus berbuat baik. Sementara dari kejauhan di seberang tanah Jawa, Haji Muhammad Yosutomo terucap syukur bahwa perjuangan belum selesai, bahwa rahmat Allah terus mengalir, bahwa setiap pengajian adalah langkah menuju keberkahan. Masjid Muhammad Cengho berdiri teguh seperti mercusuar di tepi laut, memancarkan cahaya iman, mengundang semua insan untuk datang dan berzikir. Dan Pantai Wisata Lamaru pun tersenyum, karena di sanalah agama, budaya, dan cinta manusia menyatu dalam damai. Begitulah pengajian rutin yang ke-31 ini menjadi saksi bahwa rahmat Allah masih luas membentang, bahwa umat masih haus akan bimbingan, bahwa keindahan Islam bukan pada seragam dan simbol, tetapi pada akhlak yang menenteramkan dunia. Dan ketika waktu terus berjalan, masjid itu masih berpendar cahaya dari lampu-lampu yang tak sekadar menerangi, melainkan menjadi simbol hati yang hidup. Suara zikir masih terdengar lembut, terngiang, mengiringi ombak yang
yang tak pernah berhenti, sebagaimana kasih Allah yang tak pernah kering bagi mereka yang mencarinya, rahmatan lil alamin. Itulah makna sejati pengajian ini. Ia bukan hanya rutinitas, tapi nafas panjang sebuah perjuangan untuk menjadikan bumi ini tempat yang lebih damai, lebih tentram, lebih memakmurkan kehidupan dalam ridha Allah dan menyemestakan rahmatan lil alamin. Ketua Masjid Muhammad Tenggo, beliau Bapak Haji Said Abdullah Sulaimi, dan juga nanti Bapak dari Samaria yang bermati, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang bermati, baik dari mana saja, dari kampung yang dari jauh yang tidak bisa disini sebutkan. Bersama-sama marilah kita bersama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT yang mana pada hasil hari ini kita bisa berkumpul di majlis ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Allahumma salam beserta salam marilah kita haturkan kepada beliau baginda agung Rasulullah SAW yang telah memberi tuntunan dan pegangan kepada kita semua yang iman dan Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah khusus syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat. Bapak Ibu rahimahullah, pada siang hari ini kami selaku yang mewakili dari atas nama pengurus masjid Muhammad Tenggo, juga sekaligus mewakili dari panitia penyelenggara pengajian rutinitas yang berbeda ini. Bagi 31 yang masih berbeda. Terima kasih kepada Allah SWT atas semangat penjaringan semua, baiknya dari dekat maupun dari jauh. Pada siang hari ini yang untuk kita bawa pulang dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah Tausiahul Mukarram Bapak
Waktu dan tempatnya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kenal partai, jadi akan saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah saya baru buka puasa. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, telah kita dimudahkan dalam kesempatan yang sangat mulia, sangat berharga ini dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia. Masjid apa namanya? Masjid Muhammad Cengho. Bingung nggak siapa itu Cengho? Tahu kan? Tahu? Nah, ada sejarahnya itu ya? Ada sejarahnya. Kalau Pak Masud tahu kan? Tahu, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan Bapak Haji M. Jos Sutomo. Mungkin beliau belum sempat ikut hadir, diwakili oleh perwakilan dari beliau, Bapak Awam dari Samarinda. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho Allah, dimurahkan rezekinya, kesehatannya, urusannya dipermudah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada guru kita, ketua masjid, pengurus masjid, saya Tengkullah, Bapak Imam Ustaz Abdul Hasan Muhammad Hasan Hasib, Umar Hasan Hasib, Bapak Jamir beserta pengurus yang lainnya, dan ibu-ibu yang hadir. Ini majelisnya banyak, ini kalau disebutkan satu-satu sampai maghrib gitu saja. Ya, ada berapa majelis ini grup kelautan berbanan itu? Ada 4 berbanan, Masya Allah. Alhamdulillah. Suara saya mantul jelas apa kurang jelas? Kalau tidak jelas tak pakai mic ya. Suara saya kencang. Dan kedengaran ya? Menggema ya? Nah itu dulu kamu sini. Mudah-mudahan grup berbana selawatan yang hadir, hadirin hadirat yang telah datang ke sini semua, mengorbankan waktunya, kesempatannya, hartanya, dirinya. Mudah-mudahan semuanya dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita punya dengan dosa kesalahan, berharap pada Allah untuk memberikan diampuni Allah. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan urusan rezeki dan kesehatannya, urusan hajat-hajatnya, urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Mudah-mudahan yang berharap dah kanan atau itu kepada Baitullah untuk berangkat haji dan umroh, mudah-mudahan semuanya dimudahkan juga. Amin. Amin Bu, yang kencang. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ketua panitia Ibu siapa? Nurjana. Haji Nurjana ya Bu. Ini dari panitia belum ada konfirmasi ke kami. Ini bahasnya apa itu? Temanya apa kira-kira? Ini boleh lagi. Kamu Bu, ada yang punya usulan kira-kira? Ini nama majelis taklim kita kan? Nama majelis taklim atau ada laptopnya? Tidak ada yang kita punya. Urusannya karena sebab agama. Betul Bu? Betul Bu? Nah,
Sudah banyak apa Bu? Nah, acara ini, acara itu, dan yang lain-lainnya. Sekarang saya tanya, yang bisa jawab kasih hadiah, boleh Pak? Hadiahnya aku gas. Boleh kan? Jawab pertanyaannya, yang bisa jawab dapat hadiah. Acara kita ini kata Pak Ulama hanya satu saja di dunia ini. Ada yang tahu Bu? Acara kita bukanlah menghadirkan majelis taklim, bukan mau rekreasi pantai Lemaru, bukan mau apa-apa enggak. Acara kita hidup di dunia ini hanya satu saja. Apa Bu? Ada yang tahu enggak? Ada yang jawab silaturahim. Terus apa lagi? Hah? Ini grup sini, grup mangga itu mangga. Ya kan? Tetangga soalnya. Oh ya, dan kenalan Bu ya? Sudah kenalan, teman saya cukup sekali ya. Saya aslinya mangga Bu, dekat saja di Jalan Bajar. Ada yang tahu ya, dari sini mungkin apa maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini? Atau acara kita cuma satu hidup di dunia? Apa itu? Bu? Hah? Apa Bu? Buat majelis sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat. Bagus. Dari Bu? Cukup? Ya, hadiahnya misalnya si panitia aku bilang satu orang satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi acara kita hidup di dunia ini adalah satu. Apa Bu? Menunggu kematian kita masing-masing. Betul nggak? Betul? Ada yang tak mati di sini Bu? Nggak ada. Ini kan forum silaturahmi, husnul khotimah, iya kan? Biar kita ini berharap hidupnya diberikan hidup yang kebaikan. Berharap kematian kita juga diakhiri dengan kebaikan, namanya husnul khotimah. Nah sekarang ini untuk apa? Liyabluwakum ahsanul, untuk mau dilihat sama Allah. Siapa di antara kita semua yang paling bagus? Apa jilbabnya? Oh, akhlaknya. Bukan jilbabnya Bu. Liyabluwakum ahsanu amala. Amala apa? Amalnya. Apa Bu? Amalnya. Mudah-mudahan kita dipilih Allah senantiasa menjadi hamba yang terbaik amalnya nih. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalahnya kita tinggal di dunia ini, kita tidak tahu matinya kapan, ya kan? Ada yang berharap mati, nggak perlu mati-mati. Ada yang takut mati, tahu-tahu besok. Ustaz ini bahas kematian bikin takut-takut aja deh. Dan ganti judul berarti kan Bu? Nah, puas airnya mana? Iya, maksudnya lihat model mana? Lihat kodenya yang besar, sifatnya ini kan. Bukan kenapa kok? Bukti ini kelihatannya ada. Tapi bener bagi rasa kayak itu. Hah? Mudah-mudahan kita pernah belajar dan sampai lagi kita ya.
Terima kasih.